Masuknya narkoba ke Indonesia dilakukan penyelundup dengan berbagai cara. Di Atambua misalnya. Tahun 2014 silam, petugas Bea Cukai berhasil menangkap 2 orang wanita dengan sabu di dalam tas miliknya. Pada saat itu tanggal 14 November 2014 itu kami melakukan pemeriksaan seperti biasa terhadap penumpang-penumpang yang melintas datang dari arah Dili menuju ke Atambua atau ke wilayah Republik Indonesia. Nah, pada saat itu teman-teman mendapatkan kecurigaan terhadap 2 orang perempuan yang masih muda, sehingga dilakukan pemeriksaan secara mendalam ke ruang pemeriksaan Bea Cukai. Untuk membuktikan kecurigaan petugas, tas milik 2 orang ini pun dibongkar. Petugas sempat heran karena bawaan dalam tas tidak banyak. Namun tas tersebut terasa berat. Sehingga barang-barang yang mereka bawa dikosongkan dan akhirnya tas mereka yang berupa tas ransel itu diperiksa secara mendalam, disobek dan kedapatan bahwa di dalamnya berisi sabu-sabu, yang satunya seberat 2,3 kilo, yang satunya 2,5 kilo. Pemilik tas cukup rapih menyembunyikan barang terlarang tersebut. Kepada petugas, wanita ini mengaku kalau tas tersebut bukan miliknya. Dirinya diminta oleh seseorang untuk mengambil barang di Bangkok dengan iming-iming berlibur gratis. Dapat dari siapa? Dari Kan ada 2 orang. Ya siapa yang ngasih? ada orang sana juga. Nama siapa? Namanya aku atau mereka berubah-ubah namanya. Tapi susunan mereka aku tahu. Susunan mereka aku tahu, tapi aku nggak tahu nama. Gitu ya. Tapi aku tahu dengan Siap abang. Terus. Halo. Waktu dari suruh Anda ke Timur Leste. Bukan teman sih, kenal. Tapi Suruh kenalnya udah ngambil. lama. Minta tolong. Ya Tolongin ini gue kan dong, sudah ambil burung. barang gue. Yang lain lagi Di buat berita Bangkok acara nih, untuk sekalian serah terima dia semua liburan. toh. Gue kasih uang saku, gue Serah kasih. terima apa? Pokoknya lo tenang aja, Bawa gue ke kasih Kupang uang di langsung sana. ini. Cuman Ke Bangkok begitu. ke Bangkok. Cuman kali ini nggak ke Bangkok, kemarin sih ke Bangkok. Aha. Tapi tolong tasnya jangan dibuka. Lo percaya sama gue, isinya nggak ada apa-apa. Kalau lo nggak percaya sama gue, kan tas itu masuk di bandara. Ya. Kalau ada apa-apa pasti kena dong lo. Kan itu masuk, nggak kena kan? Jadi nggak ada apa-apa. Waktu dari Jakarta ya? Jakarta. Nah, Jakarta ke Dili atau ke Bangkok dulu? Dari Jakarta ke Bangkok. Oh, Jakarta Dari Bangkok. Bangkok transit ke Singapura. Singapura ke Timur Leste. Terus ke Timur. Nah, dari hasil investigasi teman-teman kami di lapangan, itu mereka mau menyeberang lewat darat karena memang pengawasan sangat minim di lapangan. Kemudian nanti akan dibawa ke Kupang. Dari Kupang mereka akan naik angkutan laut untuk menyeberang sampai ke Jawa. Sampai di Surabaya mereka akan naik angkutan darat untuk sampai ke Jakarta. Modus yang dilakukan oleh 2 orang warga negara Indonesia yang akan menyelundupkan barang terlarang ke Indonesia merupakan modus lama. Nah, di sini memang mereka mungkin melihat karena di tempat kami semuanya serba manual, semuanya sarananya serba terbatas, kemampuan petugas pun demikian, sehingga mereka melakukan modus yang sangat sederhana untuk mengelabui petugas. Selanjutnya, petugas Bea Cukai menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian untuk proses hukum selanjutnya. Kalau dari Bea Cukai sendiri, barang tersebut nanti akan diserahkan, dikerjasamakan dengan pihak kepolisian untuk diambil langkah-langkah selanjutnya. Nanti sama teman-teman di kepolisian itu akan dikembangkan supaya dapat lagi siapa yang menerima barang tersebut. Kembali ke Bandara Juanda, Sidoarjo. Saat melakukan pemeriksaan X-ray terhadap barang bawaan penumpang, tugas melihat tampilan menyerupai narkoba dalam sebuah koper. Oke, tas belakang ya. Oke, siap.
Ini isinya apa aja Pak, tas Bapak? Ini baju, celana, ya perlengkapan di sana lah. Ini apa Pak? Ini Pak? Itu barang teman saya. Eh? Barang teman saya. Apa isinya? Kurang tahu. Nggak tahu. Kurang tahu. Itu titipan dari teman. Titipan. Kita cek dalam ya. Kita cek dalam ya barangnya ya. Untuk memastikan isi dari bungkusan tersebut, petugas melakukan pemindaian ulang. Hal ini dilakukan karena isi dari barang tersebut menyerupai sabu. Saya cek dulu Pak ya, buka dulu ya. Ini lo ya. Pakaian. Ini apa Pak isinya? Kurang tahu. Hah? Itu punya teman saya. Ini teman Bapak. Bapak tunggu sini ya, saya cek dulu barang ini pakai alat saya ya, dalam ya. Lagi-lagi, penumpang tersebut mengaku hanya dititipi barang oleh seseorang. Petugas kemudian melakukan uji narkoba terhadap barang temuan milik penumpang. Dengan alat uji narkoba ini, petugas dapat mengetahui jenis narkoba yang ditemukan. Kita cek pakai scan. Dari hasil uji tes narkoba, petugas mendapati sabu dalam bungkusan tersebut. Bapak bisa ikut saya ke dalam ya Pak ya? Ya? Ya, silakan dalam Pak. Oke, ikut Pak. Ke dalam Pak. Petugas kemudian membawa barang bukti beserta pemilik barang ke ruang pemeriksaan. Silakan duduk Pak. Silakan duduk. Bapak tahu ini barang apa? Tahu. Nggak tahu. Siapa yang ngasih barang ini sama Bapak? Teman saya yang dia di Malaysia. Temennya namanya siapa temannya? Kurang tahu. Bapak dikasih barang ini terus disuruh kasih ke siapa? Ada yang nyebut nggak di luar? Ini barang sabu-sabu nih. Kok mau dititipin sabu-sabu? Saya nggak tahu kalau sabu-sabu. Kamu dikasih uang berapa bawa barang ini? Saya nggak dikasih uang. Cuma Dikasih uang? dititipin aja. Titipin aja. Saya kira ya cuman ini titipan. Terus nanti yang ngambil barang ini siapa di sini? Ada yang jemput nggak? Katanya nanti dihubungin sih gitu aja. Nanti dihubungi. Kata si saya itu. Oh, nanti dihubungi. Oh, kamu tahu namanya yang jemput di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Mana nomor apa? Handphone kamu mana? Ada nggak handphone kamu? Handphone. Nanti dia nelpon kamu ke sini. Iya. Telepon ke situ. Namanya nggak tahu. Ada nomornya? Nggak ada. Nggak ada. Petugas kemudian menyerahkan kasus sabu milik TKI ini kepada pihak kepolisian. Sementara itu, untuk tersangka kepemilikan sabu ini terancam hukuman paling rendah 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari kasus yang berhasil diungkap petugas, modus yang dilakukan penyelundup narkoba dengan menggunakan jasa kurir masih ditemukan sampai saat ini.